HIPMI itu bukan orang sembarang. Di Makassar ataupun di Indonesia, ini HIPMI mungkin organisasi yang bisa dibilang, sorry ya, mohon maaf, bisa dibilang hedon mungkin. Berawal dari HIPMI sampai ke politik. Dan kenapa kita tanya, saya mau terjun di dunia politik? Ya, itu politik itu, mohon maaf ya, politik itu kotor, politik. Saya sudah mulai jalan, saya turun-turun menemui masyarakat. Saya merasa One Days, One Goals, One Goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini pasti akan sangat-sangat energik, sebab kita mendatangkan anak muda hebat di Kota Makassar, pengusaha muda di Kota Makassar, dan banyak hal yang bisa kita tarik, yaitu Ketua Fadel Muhammad Taufan Ansar. Bagaimana kabarnya, Kakak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabar Kandaku, Kak Tommy? Sehat? Siap. Iya. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kota Makassar. Iya. Atau HIPMI ya. Iya. Jadi semua pengusaha-pengusaha muda, beliau ini ketuanya ini. Iya. Oke. Pak Ketua, saya panggil Ketua bisa jadi karena kebiasaan saya panggil ketua aku sebagai ketua. Mana-mana aja, Pak Ketua boleh, Fadel boleh, Dinda Fadel boleh. Mana-mana aja. Siap. Iya. Ketua, apa aktivitas hari ini? Karena kan kita tahu basic kita pasti pengusaha. Betul. Cuman masih sangat minim informasi di luar bahwa apa usaha tak? Kalau kita berbicara usaha, Kanda, alhamdulillah sekarang saya sudah memegang 2 perusahaan. Jadi perusahaan yang pertama itu ada namanya PT Nugraha Tanamal, dan yang kedua itu namanya Faindo 5 Utama. Yang Nugraha Tanamal ini sebenarnya usaha orang tua. Tapi alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh beliau untuk mengelola perusahaan tersebut yang bergerak di bidang properti. Untuk yang usaha kedua itu pribadi, alhamdulillah dari saya sendiri, Kanda, yang namanya PT Faindo 5 Utama. Itu bergerak di bidang konveksi, garment. Iya, jadi ibaratnya konveksi tapi dalam skala besar. Gitu. Dan ruang kerjanya di Makassar. Di Makassar. Dan di bawah naungan Faindo 5 Utama juga ada baru mulai sih sebenarnya ini saya mencoba-coba mulai untuk menggarap tambang. Tambang tapi masih mulai kan, masih mulai kita pelan-pelan. Tambang silika itu di Kolaka di Sulawesi Tenggara. Itu baru mulai kita pelan-pelan garap. Jadi itu ada 2 poin usaha yang kita tadi tanyakan ke saya. Yang pertama, Nugraha Tanamal itu orang tua yang menaungi properti yang ada di Kota Makassar, seperti pergudangan, dan alhamdulillah sekarang juga kami lagi menggarap perumahan di sebelahnya Trans Studio. Siap. Iya, siap Kanda. Mungkin itu ya. Siap. Kalau saya tahunya kan kuliahnya di Melbourne. Di Melbourne, iya. Berapa pas sampai langsung membangun usaha atau beradaptasi dulu kemudian atau langsung jadi ketua HIPMI? Belum. Panjang ceritanya ini, Kanda. Jadi saya lihat kan tiba-tiba muncul, saya cari siapa orang anak muda ini kan. Iya, Kanda. Jadi saya cerita sedikit mungkin. Saya ke Melbourne itu ketika selesai saya sekolah di SMA Islam Atira di Makassar pada waktu kayaknya 2014 saya selesai SMA. Dan setelah itu berangkatlah saya ke Australia, kuliah di Melbourne. Di sana saya kuliah di RMIT University, yang harusnya sebenarnya 3 tahun, saya 4 tahun. Ya namanya laki-laki toh. Ada main-mainnya dikit. Jadi telat-telat 1 tahun lah. Jadi saya selesai di sana mungkin sekitar tahun 2018-2019. Di sana juga saya sudah mulai belajar banyak kan dah. Di sana saya bukan cuma kuliah, tapi saya sudah mulai coba untuk bekerja. Jadi ketika kerja di sana? Iya, kerja saya di sana. Saya kerja di sana, bayangkan sebagai supir Uber. Saya kira ini orang kaya tidak pernah kerja. Tidak loh bos, beda. Kan kita harus cari pengalaman baru. Jadi di sana saya lihat teman-teman semua yang kuliah di Australia itu
pada kerja sampingan semua. Sampingan, Iya, oke. bahkan ada yang kerja di di mana. Saya memutuskan coba deh. Kayaknya kalau misalnya saya jadi kasir atau pelayan gitu nggak cocok. Betul. Mau coba apa ya yang pas ya. Akhirnya teman-teman ada juga yang coba untuk menjadi Uber. Uber, jadi ngantar-ngantar orang gitulah, ibaratnya Ya. supir-supir Siap, pribadi siap. gitulah. Saya cobalah itu dan alhamdulillah luar biasa. Saya dapat di sana itu sekitar 1 hari mungkin bisa sampai 1.500.000 sampai 2 juta. Oke. Tapi itu tetap sampingan ya. Sampingan, kan namanya kita belajar banyak pengalaman. Tahu Oke, semakin siap. banyak pengalaman semakin bagus. Nah, setelah saya coba sebulan kerja, oh alhamdulillah dapat salary-nya sekian. Saya bilang wah pengalaman menarik ini karena kita bisa kerja di negaranya orang. Betul, Iya, benar. kita bisa kerja di negaranya orang. Nah setelah saya selesai kuliah di Australia pada 2018, baliklah saya ke Makassar. Oh tunggu dulu, saya lupa. Saya sempat bergabung juga komunitas di sana. Oh, komunitas di Australia. Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Oke. Lanjut ke cerita yang tadi. Setelah saya selesai kuliah 2018-2019 di Australia, kembalilah saya ke Makassar. tahun Tahun 2019. 2019. Iya, nah 2019 itu awalnya saya masih sebenarnya bingung. Saya mau kemana ini larinya nanti insya Allah ke depannya. Karena kan sudah Iya. selesai. Iya. Akhirnya alhamdulillah orang tua mengajarkan ikut-ikut aja dulu, ikut lihat bagaimana situasi di lapangan, situasi di kantor gimana. Oke. Jadi mungkin lebih kebanyakan diajak di lapangan sama orang tua supaya Iya. kita tahu gimana sih ini prosesnya di lapangan, jangan cuma di kantor aja duduk tenang. Oke. Gitu. Jadi setelah itu saya ikut sama orang tua terus, diajarkanlah di situ gimana sih memanage orang-orang yang banyak, gimana memanage orang-orang di lapangan. Nah, setelah itu saya dikasih percayaan alhamdulillah di PT Nugrata Namal. Dan maksudnya gini, Hmm. dari Australia langsung kerja dulu. Ya. Dan menemukan circle HIPMI itu dari mana? Ah, itu belum. Ya, itu kan Belum. tiba-tiba hanya sekian yang waktu yang singkat kemudian dapat circle dan langsung jadi ketua. Ya, Iya, jadi luar biasa ya. Iya. Jadi lanjut mungkin setelah di Australia singkat cerita ikut orang tua, alhamdulillah dikasih kepercayaan satu perusahaan. Disitulah teman-teman bertanya-tanya nih semua. Oke. Karena kan kebetulan pas 2021 itu diadakan musyawarah cabang HIPMI. Iya. Ini teman-teman semua pada datang ke saya, Kak. Ya datang semua ke saya bilang, "Ayolah maju. Di angkatan kita ini nggak ada kalau misalnya Ini circle kecilnya ya. circle kecil ini, sahabat Iya. saya semua nih. Oke. Sahabat semua datang ke rumah, ditelepon kanan kiri. Yang tadinya saya bilang, apa sih ini berorganisasi? Saya nggak Benar, tahu, saya benar. nggak tahu sebenarnya. Tapi teman-teman bilang, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita pasti dilangkain sama nanti yang di bawah kita. Oke. Akhirnya masuklah di kepala saya. Saya coba pelajari apa sih itu HIPMI itu. Akhirnya setelah itu, alhamdulillah saya sowan ke orang tua lagi. Oke. Minta izin bebas, saya bilang izin Pak Bu, saya insya Allah mau maju HIPMI dan alhamdulillah direstui. Dan ini saya juga sempat stalking sebenarnya. Saya cari siapa orang karena kan yang ini kan sudah lewat ya. Iya. Yang menjadi lawan Iya. atau rival di HIPMI itu kan salah satu orang besar, anak orang besar juga. Betul. Tapi toh dimenangkan oleh ketua PADE lah. Alhamdulillah. Makanya siapa orang ini ya? Jadi pas kemarin itu sebenarnya saya juga sebulan apa 2 bulan sebelum menjelang pemilihan. Benar. Baru saya mendeklarasikan bahwa saya akan maju Maju. HIPMI. Teman-teman semua bergerak, saya sowan, saya silaturahmi ke senior-senior semua dan disambut baik lah, alhamdulillah. Oke. Ini ketua. Iya. Di sisi kita kan belum pecah 30 ini kan. Belum. Baru 20-an. 27. Nah, 27. Iya. Nggak usah angkanya. Oh iya. Iya. Masih banyak di usia yang sama, usia yang masih saya bisa dikatakan dewasa awal itu yang masih tergolong sebagai anak muda rebahan, malas kerja tapi mau kaya. Iya, paham. Nah, Kira-kira kasih motivasi dulu untuk mereka ini. Kalau menurut saya Kak, ini anak muda sekarang sebenarnya itu yang ada di isi kepalanya sebenarnya banyak sebenarnya. Oke. Banyak inspirasi yang dia dapat, banyak mungkin masukan-masukan, tapi kadang mungkin ada beberapa faktor
yang menjadi hambatan bagi mereka. Oke. Jadi misalnya kayak teman-teman di HIPMI juga ada beberapa yang banyak sekali diisi kepalanya yang mau buat ini buat itu, tapi tidak ada wadahnya. Tidak ada wadah. Tidak ada wadah. Misalnya contoh, kalau misalnya mungkin tidak disupport oleh perbankan, Oke. tidak disupport untuk marketingnya gimana. Makanya di HIPMI ini kita coba buat program-program yang bisa menyampaikan ke anak-anak muda yang tadi dibilang kandang kaum perubahan. Betul. Supaya bisa lebih termotivasi. Nah, programnya apa? Contohnya yang Nah, kalau di HIPMI ini alhamdulillah kita sudah menjalankan beberapa program sebenarnya. Yang pertama itu kita mengadakan kegiatan pasar Ramadan. Pasar Ramadan. Jadi, Oke, saya lihat. 1 tahun lalu. Setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu kita mengadakan alhamdulillah pasar Ramadan itu dengan tujuan untuk menarik teman-teman yang mempunyai usaha-usaha kecil. Oke. Dan kita siapkan beberapa tenan untuk mereka. Jadi untuk UMKM lah teman-teman, misalnya di HIPMI, di luar HIPMI, dan kita free-kan itu untuk mereka semua. Oke. Kembali ke anak-anak muda yang masih rebahan tapi punya niat untuk mau membangun usaha, cuma terkendala dikarenakan faktor tradisional lah atau istilah seterusnya. Apakah terbuka ruang untuk mereka bisa join di HIPMI? Terbuka, sangat terbuka. Ini yang mungkin dibayangkan orang-orang yang di Makassar ataupun di Indonesia, ini HIPMI mungkin organisasi yang bisa dibilang, bisa dibilang hedon mungkin. Banyak mungkin orang yang berpikir bahwa di HIPMI itu bukan orang sembarang. Tapi alhamdulillah di masa jabatan saya menerima semuanya, Kak. Karena di masa-masa lalu kan HIPMI terkenal, HIPMI itu orang-orang ini itu. Tapi saya menangkis semua itu. Karena tidak semuanya. Buktinya di pengurusan saya banyak berbagai macam sektor bisnis yang ada. Oke. Saya mau garis bawahi untuk semua para anak-anak muda yang khususnya para netizen yang nonton ini, kalau mau berkomunikasi mungkin bisa langsung DM di media sosialnya HIPMI atau tidak bisa DM langsung ke Mata Pemuda. Nanti saya teruskan ke Ketua Fadel. Ketua, saya mau lanjut ini. Di perjalanan hidup ini kan sampai lompat dan bisa dikatakan nyaris itu bisa dikatakan mulus meskipun ada kerikilnya. Tapi saya mau tanya, orang-orang yang berpengaruh, 3 orang yang paling berpengaruh dari hidup tak? Oke, 3 orang yang paling berpengaruh dari hidup saya. Yang pertama itu ibu saya, yang kedua itu ayah saya, dan yang ketiga istri saya. Tunggu dulu. Yang ketiga? Iya. Sudah nikah? Sudah. Waduh, maaf gadis-gadis lewat kalian. Kalau ayah dan ibu tuh saya pikir itu menjadi kewajiban. Ternyata yang ketiga sudah punya istri. Aduh, kebayang kecewa ini. Siap kan? Iya. Ya, saya mau ini terkait persoalan di balik kesuksesan masih berusaha, masih muda. Betul. Tapi pasti banyak ada beberapa hal yang gagal dan bisa kita tarik satu pelajaran atau hikmah yang bisa kita bagi. Ada banyak pelajaran sih sebenarnya. Kalau yang tadi kita bilang kayak mulus, ya kita tahu lah kalau kita berbisnis itu mungkin ada ups and downs-nya. Jadi tidak selamanya itu mulus. Nah, saya punya cerita satu ketika saya mulai juga bisnis kecil-kecilan. SMA saya sudah mulai bisnis apa itu? Kecil-kecilan, jualan baju distro kok dong. Gitu ya? Iya, jualan baju distro kecil-kecilan. Saya taruh di satu gudang dan lumayan banyak stoknya itu. Dan setelah itu kemalingan. Dicuri barangku semua kok dong. Padahal baru mau mulai nih, kalau kita masih anak SMA kan pas-pasan modalnya kok dong. Betul. Meskipun orang tua sudah punya, tapi kita kan mau mandiri kan. Betul. Lah disitulah saya ambil hikmah dari semua itu, karena saya yakin dan percaya setiap permasalahan itu bakal ada suatu yang besar datang setelah itu. Itu mungkin salah satu cerita dari saya. Gitu. Kalau sebagai manusia, hal yang paling tertinggi itu kan kita mau dikenang. Betul. Yang menjadi catatan terpenting, kalau seandainya nantinya kita mau dikenang, Ketua Fadel itu mau dikenang sebagai apa atau siapa? Kalau saya mau dikenang sebagai orang yang orang yang baik sama semua orang sih sebenarnya. Lebih simpelnya, orang yang berbaik, orang yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Karena kan kita tahu sendiri
di Makassar khususnya, kalau misalnya kita baik sama orang, pasti orang juga baik sama kita. Benar. Kalau misalnya juga kita jahat sama orang, pasti juga orang jahat sama kita. Kita nggak tahu, mungkin saat ini kita lagi sukses, kita lagi bagus-bagusnya, tapi kan kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan, bisa jadi kan ini semua terbalik. Oke. Bisa jadi kita yang di bawah, bisa jadi orang yang mungkin pernah kita baikin pada saat ini, di suatu nanti dia yang malah naik, kita nggak tahu. Makanya yang paling penting menurut saya itu kita harus berbuat baik pada semua orang. Dan satu langkah untuk bisa berbuat baik dan bermanfaat untuk banyak orang adalah langkah yang Ketua Fadel ambil hari ini. Kalau langkah saya sih sebenarnya ya saya lebih banyak membantu dalam artian saya ada program yang alhamdulillah sudah dijalankan setiap minggu. Iya. Setiap minggu itu kita adakan Jumat Berkah. Oke. Dan alhamdulillah kita sudah dirikan pesantren juga. Wih, luar biasa. Iya, ada pesantren alhamdulillah. Kita punya pesantren di dekat jalan tol. Iya. Pesantren, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 50 santri di sana. Dan itu memang diberdayakan oleh HIPMI. Enggak. Itu, Pribadi? Iya, pribadi dan keluarga. Masya Allah. Iya, itu di luar HIPMI, Kak. Jadi nanti di situ kawasannya kita akan insya Allah dirikan ponpes, sekolah, universitas, dan juga kuburan keluarga. Iya, menjadi Sana. pusat pendidikan untuk semua masyarakat, Semua masyarakat. yang membutuhkan. Dan tanpa biaya. Gratis? Iya, untuk sementara ini alhamdulillah pondok pesantrennya kita gratiskan. Luar biasa. Karena jangan kita terlalu berpikir banyak tentang dunia, karena di dunia ini kan kita sementara, Kak. Toh, Siap, kita harus siap. berpikir untuk di akhiratnya nanti gimana. Jadi kita kerja di dunia untuk kejar kejar akhiratnya, akhiratnya juga. Jadi ya, Harus jadi dapat balance. bonus ya. Betul, iya. Ada kan orang cuma kerja kejar dunianya, dia lupa akhirnya dia lupa akhirat. Betul, betul. Jadi kita benar. kerja dunia, double dapat akhirat juga. Insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, Kak Fadel. Iya. Yang saya mau ini dulu. Ada tren yang berkembang. Saya bukan pada tahun ini saja. Di beberapa tahun sebelumnya itu sudah berkembang. Iya. Yang dimana tren-trennya itu anak muda yang secara tanda kutip memiliki pengaruh atau memiliki latar belakang yang menurut kita itu baik, itu akan mengaktualisasikan dirinya Oke. ke hal yang dikatakan oleh Aristoteles, yaitu Iya. homo politikon, Hmm. manusia politik. Iya. Ini kan saya sudah lihat tanda-tandanya. Ketua Fadel ini kan dari usaha pengusaha Iya. menyeberang ke politik. Insyaallah. Kenapa mau? Kalau ditanya kenapa mau, ya mungkin ini HIPMI juga salah satu batu lompatan ke politik. Oke. Nah, jadi sebenarnya di keluarga saya itu, Kak, belum ada yang politik sama sekali. Saudara-saudara saya semua pure pengusaha. Dan ini yang baru. Pertama. First timer. Dan kenapa kita tanya saya mau terjun di dunia politik? Ya, saya rasa sudah saatnya saya mengabdikan diriku untuk masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Dan sudah saatnya ini anak muda lah yang bergerak dan berkarya. Gitu. Alasannya itu. Iya. Kalau saya kan mengambil filosofinya seperti gini, Ketua. Kita menunggu kemapanan dari segmentasi. Kita lihat ada yang para senior kan, seperti Erick Thohir, Iya. Sandiaga. Nanti memang di usia yang menurut mereka itu sangat mapan, kemudian baru terjun ke dunia politik. Iya. Tapi kelihatannya hari ini tren muda itu memang luar biasa. Betul. Dan tidak bisa kita abaikan. Betul. Iya. Karena kalau kita abaikan, yakin dan percaya momentumnya lagi akan berubah. Betul. Kita kan sudah mendekati bonus era demografi. Bonus demografi. Sedikit lagi. Jadi makanya saya lihat juga khususnya di Sulsel, Makassar, yang maju nanti 2024 ini kebanyakan anak muda. Benar. Banyak sekali anak muda. Makanya saya sampaikan tadi ke kita, kalau dari saya pribadi, saya pikir mungkin politik adalah hal yang positif. Banyak orang yang mengatakan itu politik itu, mohon maaf ya, politik itu kotor, politik apa. Tapi saya rasa politik itu enggak gitu. Maksudnya tergantung dari pribadi masing-masing gimana cara berpolitik mereka. Dan Ketua Fadel sudah siap untuk mewakafkan dirinya untuk di politik. Insya Allah. Karena urusan politik ini kan otomatis akan bersentuhan mengorbankan keluarga. Betul. Dalam tanda kutip, waktu yang harusnya kita sisihkan untuk keluarga itu terbuang untuk Betul.
Betul. untuk iya. masyarakat. Untuk masyarakat. Dan Iya. itu sudah siap. Beberapa waktu terakhir ini saya kan sudah mulai jalan, Kak. Saya Hmm. sudah mulai jalan, saya turun-turun menemui masyarakat. Saya merasa apa ya? Kayak Tidak bisa dipisahkan ya. Iya, tidak bisa semakin dipisahkan. semakin kuat. iya, awalnya yang saya pikir aduh capek ini turun ke titik ini, ke titik itu, ke titik sana. Tapi saya kenapa kayak saya sedang bertamasya. Oke. Jadi saya enjoy bertemu dengan masyarakat, bertemu walaupun kan kita tetap silaturahmi. Namanya kan kita baru nih terjun di dunia politik. Iya. Jadi harus membuka pintu dengan silaturahmi. Tapi ini bukan gimmick ya. Bukan gimmick ini, Bos. Bukan. Ini saya sudah jalan sampai jam 2 malam saya jalan terus alhamdulillah Oke. dari kemarin ya. Oke. Iya. Makanya saya mencoba menangkap karena ada orang yang penting dapat jabatannya. Kan saya pikir kan Enggak. Ketua Fadel ini tidak penting juga sebenarnya. Mau buang-buang waktu, Iya. energi, Iya. ide dan pemikiran hanya untuk ke politik. Ternyata politik untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Itu yang paling tepat. Betul. Oke. Iya. Karena kalau cuma dari usaha sendiri itu tidak cukup banyak yang bisa mempengaruhi orang Betul. ya. Tapi kalau melalui politik, kebijakan yang dilakukan kita ambil andil bisa meneropong semua Iya, masyarakat yang dan mungkin- sampai lapisan terbawah. Kalau anak muda yang duduk di DPR, mungkin aspirasi dari masyarakat itu lebih cepat nyambungnya karena kan anak muda taktis. Benar. Betul, gitu. Tidak ya. Oke. Iya. Filosofi yang dibangun oleh Kakak Fadel. Iya, Nantinya kalau seandainya insya Allah terpilih Ki, insyaallah. apa yang harus kita ini? Apakah ada yang membangun filosofi begini kan? Filosofinya adalah dia membangun satu prinsip di dalam dirinya bahwa 24 jam untuk masyarakat atau dan seterusnya atau apa yang kita mau. Kalau saya pribadi sih, saya untuk awal ini jangan kita terlalu banyak janji apalah. Jangan terlalu banyak janji, jangan terlalu bilang mengabdikan ini. Maksudnya saya ya kita lihat perjalanan. Kalau misalnya memang insya Allah saya terpilih di 2024, baru boleh kita bicara banyak. Kalau Oke. misalnya kita bicara di awal sosialisasi mulai janji ini, janji itu, Oke. gak apa kan nanti. Nah, makanya saya paling hindari itu. Kalau ketemu sama masyarakat saya bilang saya mau janji dulu. Kalau saya lebih pada poin anu sebenarnya. Tinggal mempertajam kembali yang Ketua Fadel sudah lakukan. Iya, Ini betul, kan betul. sudah banyak yang sudah rasakan, tapi tidak cukup banyak sekali. Iya. Seperti yang kita katakan tadi, membangun wadah pendidikan, Iya. pondok pesantren dan seterusnya. Iya. Saya pikir melalui jalur itu kita bisa kembangkan lagi kalau bisa semua lorong-lorong di Makassar dan Iya, seterusnya. insyaallah. Betul. Oke, kalau terkait di politik, Iya. siapa mentor yang paling berpengaruh atau mempengaruhi role modelnya gitu ini? Tokoh politik nasional atau gimana nih? Terserah. Kalau tokoh Boleh dua lah, Ah. nasional dan regional. nasional, kalau menurut saya sih Prabowo Subianto. Ya. Siap. Kita pahami mungkin. Opa, siap. Prabowo. Kalau mungkin untuk dari circle terdekat saya atau mungkin yang selalu saya ketemu itu yang paling saya Jadikan panutan itu mertua saya. Siapa itu? Karengnyao. Iya, itu mertua saya itu sosok yang luar biasa yang selalu jadi mentor saya, berawal dari HIPMI sampai ke politik. Jadi diskusi apapun pertanyaan yang saya tanya ke beliau selalu masuk ke hati saya. Iya. Dan selalu connect sama beliau. Jadi yang Oke. memang berandil besar dalam peran saya mulai dari HIPMI, politik itu adalah mertua saya. Mertua. Iya. Jadi kalau dalam kehidupan ini orang tua, tapi kalau dulu urusan politik mertua. Iya. Luar biasa. Raihan apa, Ketua? Saya mau tanya kita ini. Iya. Saya sempat diskusi mungkin di tahun lalu Iya. dengan kita. Bahkan tidak berpikir lagi mau naik di tingkatan HIPMI selanjutnya. Bahkan sudah disampaikan kan kalau macam di kota itu sudah sudah cukup nih. Iya. Tapi bagi saya manusia itu kan dinamis. Betul. Melihat semakin turun ke bawah, Iya. semakin terbuka. Betul. Terbuka pikirannya untuk bahwa masih banyak yang membutuhkan saya gitu. Iya. Nah, saya pikir itu kita bisa masuk tingkatan insya Allah kalau 2024 itu jangka pendek. Iya. Jangka panjangnya ini raihan apa atau yang besar apa yang bisa diraih? Kalau saya berharap ya mulai di DPR provinsi.
Insya Oke. Allah kalau misalnya terpilih, ya mungkin makin naik-naik lagi lah, pelan-pelan. Karena kan saya mau berproses. Oke. Mau berproses dari DPRD provinsi. Mungkin insya Allah kalau misalnya Allah mengkehendaki saya duduk di DPRD provinsi, insya Allah 5 tahun lagi, kenapa tidak ada salahnya saya coba lagi maju di anggota DPR RI. Setelah itu 5 tahun lagi, kalau misalnya duduk di anggota DPR RI, kembali lagi ke Makassar. Siapa tahu saya bisa jadi wali kota. Amin. Amin. Kenapa tidak langsung? Yang maksud saya, saya gini ketua, saya tembak ini bukan tujuannya saya mau terlupa. Iya, saya iya. langsung mau di ujung tadi itu saya maksud. Jangan. Kalau saya menurut saya pribadi, saya mau berproses kan. Berproses. Tidak mau instan. Jadi kalau misalnya kita berproses dari bawah, pastikan kita sudah paham semua nih. Oke. Dari pemerintahan. Kalau misalnya kita langsung tembak di eksekutif, saya kan belum saatnya lah. Walaupun saya masih muda, tapi dari hati saya yang paling dalam, saya mau belajar dulu. Saya mau berproses supaya nggak instan. Siap. Karena biasa yang instan itu yang bahaya sebenarnya. Mhm. Yang instan itu yang bahaya. Iya, iya. Sekali-sekali tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau sudah keserian bahaya. Bahaya, betul. Ketua Fadel, paling terakhir, mungkin ada pesan-kesan yang kita mau sampaikan ke para netizen, para Iya. pemuda Islam yang jika seandainya menonton podcast ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tommy, Siap. ke Mata Pemuda. Saya setelah dihadirkan di sini, saya nggak usah bicara panjang lebar. Untuk anak muda yang di luar sana, jangan patah semangat, selalu berusaha, karena ingat kalau kita punya niatan yang baik, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala bakal bantu